Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskur dengan NIM A032 0326 Prodi Agroekoteknologi kelas A. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatmawati Damrah. Kemudian pada video kali ini kami akan membahas mengenai tugas final yang diberikan oleh Ibu Fatmawati Damrah sendiri. Jadi mata kuliah bioteknologi tanah ini diampu oleh 3 dosen. Yang pertama Ibu Kurniati, kemudian yang kedua Ibu Nurmaranti Alim, dan yang ketiga itu Ibu Fatmawati Damrah. Jadi langsung saja mengenai pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama, hubungan agroekoteknologi dengan bioteknologi tanah. Jadi sebenarnya agroekoteknologi ini adalah bidang ilmu yang mempelajari penguasaan teknologi pada produksi, baik itu pertanian dengan memperhatikan kualitas dan efisiensi. Jadi agroekoteknologi ini mencakup 3 bidang ilmu. Yang pertama ilmu tanah, kemudian hama dan penyakit, kemudian budidaya atau agronomi. Dan dapat dijelaskan bahwa agronomi ini ialah ilmu yang mempelajari tentang sains dan teknologi pada suatu tanaman yang melibatkan penelitian dan pengembangan. Jadi dengan mempelajari agroekoteknologi ini, kita akan tahu mengenai cara pengolahan tanaman, baik dari pengolahan lahan, hama dan penyakit, kemudian ekosistem dengan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing. Kemudian bioteknologi tanah. Jadi bioteknologi tanah adalah teknologi yang memanfaatkan organisme tanah, baik organisme makro maupun organisme mikro yang untuk berbagai keperluan seperti perbaikan sifat fisik, baik dari sifat kimia, sifat biologi maupun sifat fisika tanah, dengan upaya untuk memperbaiki pertumbuhan dan meningkatkan produksi tanaman serta memperbaiki kesehatan tanah. Jadi lanjut ke pembahasan selanjutnya, pada pertemuan pertama dari dosen pengampu, yaitu Ibu Kurniati SP MSI, yang membahas tentang pengelolaan limbah. Jadi sebenarnya pengelolaan limbah ini dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya dengan pengelolaan limbah dijadikan sebagai pupuk, misalnya pupuk kompos, sehingga pencemaran lingkungan dapat diminimalisir dengan adanya pengolahan limbah tersebut. Kemudian pada pertemuan selanjutnya itu kita membahas mengenai peran jasad hidup dalam penyediaan hara. Jadi peran jasad hidup dalam penyediaan hara ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Misalnya pada proses pelapukan yang terjadi pada tanaman yang sudah mati atau pohon-pohon atau kayu-kayu yang telah lapuk, sehingga proses pelapukan itu akan kembali ke tanah sendiri, sehingga unsur hara yang didapatkan dari proses pelapukan itu dapat dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga proses pertumbuhan tanaman ini dalam menyerap hara pertumbuhannya dapat dengan baik. Kemudian pada mitra kedua, yaitu Ibu Nurmaranti Alim, kita membahas mengenai mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini baik misalnya rhizobium,
kemudian mikoriza. Jadi mikoriza sendiri ini adalah mikroorganisme pelarut fosfat, sedangkan rhizobium ini adalah mikroorganisme yang dimana dia menambat nitrogen dari udara, kemudian menginfeksi bintil akar sehingga nitrogen yang tersedia dalam tanah dapat diserap oleh tanaman. Kemudian pada mitra kedua yaitu Ibu Fatmawati Damrah, kami membahas mengenai azolla, kemudian ganggan dan rhizobium. Jadi azolla dan ganggan ini adalah dua tumbuhan yang saling bersimbiosis mutualisme satu sama lain, di mana azolla ini menyediakan makanan atau menyediakan unsur hara bagi ganggang sehingga ganggang dapat mengambil makanan atau unsur hara dari azolla. Kemudian rhizobium, seperti yang kita ketahui bahwa rhizobium ini salah satu fungsinya yaitu menambat nitrogen dari udara, kemudian menginfeksi bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Jadi rhizobium ini terdapat pada tanaman kacang-kacangan, yaitu berupa bintil-bintil akar, kemudian menginfeksi bintil akar tersebut sehingga nitrogen dapat diserap dari udara ke dalam tanah sehingga proses pertumbuhan tanaman berjalan dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir, atau dari mitra pertama sampai dengan mitra terakhir, yaitu saling berhubungan satu sama lain atau mempunyai keterkaitan yang saling berkesinambungan satu sama lain, baik dari segi penyediaan unsur hara, peran organisme tanah dalam penyediaan hara, sehingga adanya bioteknologi tanah ini unsur hara yang terdapat dalam tanah dapat tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Mungkin seperti ini yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.